Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab salam. Salam ini kalau didefinisikan sebenarnya uangnya cash, uangnya duluan, barangnya belakangan. Kalau kredit itu kebalikannya, kalau kredit itu uangnya belakangan, barangnya di depan. Ini kalau ini biasanya pembeli yang utang, pembeli utang barang jadinya kepada penjual utang barang kepada pembeli. Dan hadis ataupun dasar dari akad salam ini adalah hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menceritakan bahwa saat Nabi tiba di kota Madinah, maka beliau menemukan para sahabat di situ, mereka melakukan jual beli atau transaksi buah-buahan itu bayarnya di depan. Buangnya di depan, cash bayar dulu, nanti buahnya belakangan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan akad salam dalam objek buah-buahan dan yang lain misalkan, maka perhatikan kata beliau, masalah timbangan, masalah takaran, ukuran harus clear, harus jelas, harus diketahui saat akad. Kemudian juga waktu pembayarannya juga harus jelas. Jadi akad salam itu sebenarnya bukan hanya pada buah-buahan. Dia bisa juga pada barang-barang yang bisa disebutkan kriteria secara spesifik. Ma yang dhabitu bisifah. Jadi jelas tuh sifatnya. Kriteria barang atau spesifikasi barang, speknya itu jelas. Nah, bisa saja ukuran atau indikator untuk mengunci spek barang itu ya macam-macam. Tergantung kalau misalkan barang elektronik misalkan pakai tipe gitu ya. Kalau memori ya berarti nanti pakai satuan untuk mengukur memori dan seterusnya. Maka di sini beliau menyebutkan bisa dengan takaran, bisa dengan timbangan, atau bisa dengan meteran, atau bisa dengan butir. Kalau memang itu barang yang sifatnya dihitung dengan satuan butir. Atau yang lain gitu. Nah, kemudian juga masa serah terimanya harus jelas. Saya pesannya bayar sekarang, apakah setahun lagi, sekian bulan lagi, 2 tahun lagi, dan seterusnya. Maka harga atau uang sama si pembeli harus diserahkan sebelum mereka berpisah. Kemudian akad salam itu boleh ya, dilakukan pada sesuatu yang sifatnya itu bertahap penyerahannya. Jadi nggak harus sekaligus. Misalkan tahap 1 nanti saya serahkan tanggal sekian ton, tahap 2 dan seterusnya. Lalu kemudian kalau misalkan dia melakukan akad salam, harganya sekali bayar, tapi untuk produk yang berbeda. Jadi misalkan untuk produk A dan produk B. Nah, maka itu nggak boleh kalau hanya disebutkan secara global, tapi harus sampai detail dan rinci. Misalkan 1 juta atau misalkan 100 juta. Itu berapa juta untuk produk A, berapa juta untuk produk B, nanti dia dapat berapa produk A, produk B dapat berapa. Jadi harus clear dulu di situ. Dan kalau misalkan dia lakukan akad salam untuk beli sesuatu, maka dia nggak boleh ya untuk dialihkan, nggak boleh kemudian diubah gitu ya, dijadikan barang lain. Nah juga ini menjadi penting nih, yang kadang sering sekali menjadi biasanya pelanggaran di lapangan. Ya, la yasih, nggak sah kita menjual barang muslamfi. Jadi misalnya kita pesan kurma 2 tahun lagi, kemudian kita bayarkan sekian. Itu belum boleh tuh kita jual barang yang kita beli dengan cara salam tadi sebelum barangnya kita terima, sebelum dia masuk ke gudang kita, sebelum dia menjadi tanggungan atau di bawah jaminan kita. Artinya kalau dia rusak, resiko kita yang kena. Sebelum sampai ke level itu, belum dikobet istilahnya, maka nggak boleh tuh kita jual lagi. Nah ini masalah kadang dia beli kemudian dia jual lagi dan seterusnya. Dan juga tidak boleh dialihkan kepada yang lain misalnya gitu, diubah. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau jenisnya iqolah boleh. Iqolah itu berarti hubungan pembeli dengan penjual saja. Dia bilang dia minta batalkan dan seterusnya, sebagian atau keseluruhan bisa. Karena sebenarnya hakikat dari iqolah itu adalah pembatalan, fasakh dari akad jual beli itu sendiri. Nah ini poin yang kita harus garis bawahi dan ingat dengan baik. Jadi ada kata kunci sebelum kita menjual ya harus kita dulu qobet barangnya ada di atas jaminan kita, resiko kerusakan dan seterusnya.
Baik, silakan disimak video berikutnya. Kita lanjut tentang al-qard, itu utang piutang. Nanti ada pembahasan khusus terkait dengan ini. Silakan disimak.